lagi ada hal berat yang kamu hadapi ya? Dan itu membuat kamu sedih dan kamu sering nangis juga karena itu. Udah, gak apa-apa ya? Jangan nangis terus kayak gitu. Aku tahu memang ini terlalu berat buat kamu, makanya kamu bisa sesedih ini. Tapi bisa nggak kamu jangan nangis terus-terusan kayak gini? Nangis terus-terusan tuh bikin capek banget kan pasti. Berhenti ya nangisnya. Memang sih dewasa memang ada banyak banget hal yang bikin sedih, ada banyak hal yang bikin sakit, ada banyak hal yang bikin capek. Tapi kita nggak bisa menjelaskan rasanya sesakit apa. Ada banyak hal sakit yang sakitnya susah dijelaskan dengan kata-kata. Tapi ya gimana ya, namanya juga hidup kan. Untuk apa-apa yang udah terjadi, apa-apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, yang berhubungan dengan kita, itu pasti atas kehendaknya. Jadi kita nggak akan menghadapi hal-hal yang udah kita lewati, kita nggak akan menghadapi hal-hal yang kita hadapi sekarang, kita nggak akan menghadapi hal-hal yang akan kita hadapi kalau kita nggak sanggup buat menghadapi itu. Jadi kamu sekarang ini menghadapi hal seberat ini, itu karena memang kamu sanggup. Kamu memang sesanggup itu buat menghadapinya. Ingat itu baik-baik ya. Pernah nggak ngerasa kalau apa yang kamu hadapi, permasalahanmu kayak berat banget. Terlalu berat aja buat kamu hadapi. Pasti pernah kan? Aku juga pernah ngerasa kalau permasalahanku berat banget. Sampai aku ngerasa jadi orang yang paling menyedihkan. Ngerasa jadi orang yang paling menderita. Ngerasa jadi orang yang paling berat banget hidupnya. Biasanya kan kalau sedih yang sedihnya bener-bener sedih, kita akan ngerasa gitu kan. Ngerasa jadi orang yang paling menyedihkan. Sampai di mana aku sadar kalau ada yang lebih parah dari apa yang aku alamin. Kayak dia bisa sekuat itu ya. Aku taunya apa yang sedang dihadapi, permasalahan hidupnya, beban hidupnya, kayaknya lebih berat dari apa yang aku lihat. Dan lebih berat dari yang aku tahu. Dari situ aku langsung sadar kayak, ternyata ada ya orang yang bebannya lebih berat dari aku. Ternyata ada ya orang yang hidupnya lebih sulit dari aku. Ternyata ada ya orang yang lebih kekurangan dari aku. Pas aku sadar, aku langsung gak ngerasa sendirian. Dan aku mulai membandingkan hidupku sama orang-orang yang hidupnya jauh lebih berat dari aku. Sampai sekarang pun, kalau aku punya masalah, aku punya sesuatu yang berat buat aku jalani, aku gak lupa untuk selalu ngelihat orang-orang yang hidupnya, beban hidup yang dia pikul, itu lebih berat dari aku. Supaya aku sadar, oh gak aku aja ya, ternyata yang ngerasa kayak ini. Bahkan ada orang yang lebih dari apa yang aku rasakan. Ada orang yang lebih ngerasa berat menjalani hidup. Gak tahu kenapa selalu membandingkan hidupku sama orang-orang yang jauh ada di bawahku, orang yang lebih capek, orang-orang yang lebih menderita dari aku. Itu aku selalu ngerasa gak sendirian aja gitu. Itu membuat aku ngerasa lega banget. Aku gak tahu kenapa. Aku ngerasa beban yang ada di dadaku tuh seakan hilang gitu aja. Enteng banget rasanya. Makanya banyak banget orang yang bilang kalau kita perlu untuk membandingkan hidup kita sama orang lain. Membandingkan, bukan membandingkan sama orang-orang yang ada di atas kita. Lebih tepatnya, kita harus membandingkan hidup kita sama orang yang ada di bawah kita. Orang-orang yang hidupnya lebih berat dari kita, orang-orang yang lebih kekurangan dari kita, orang-orang yang hidupnya lebih menyedihkan dari kita. Kalau kita selalu lihat ke bawah, selalu lihat orang-orang yang hidupnya jauh lebih berat dari kita akan sadar
Ternyata aku masih beruntung ya. Ternyata hidupku nggak seberat itu ya. Ternyata apa yang aku alamin nggak ada apa-apanya ya. Ternyata bebanku nggak seberat itu ya. Kita jadi sadar kalau yang ngerasa kayak gitu tuh bukan kita aja. Mau gimana pun semua orang itu punya permasalahan hidupnya masing-masing ya. Yang kita anggap masalah kita berat, ternyata masih ada banyak banget orang yang punya masalah yang lebih berat berkali-kali lipat dari permasalahan kita. Tapi bukan berarti dengan fakta itu kita nggak boleh sedih, bukan berarti kita nggak boleh capek, bukan berarti kita nggak boleh ngerasa menderita karena permasalahan kita. Ya gimana ya, namanya manusia. Tetap aja kalau apa yang kita jalani terlalu berat, ya kita akan ngerasa capek, sedih. Perasaan-perasaan kayak gitu tuh pasti ada. Cuma kita nggak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Kita nggak boleh ngerasa kalau hidup kita menderita banget. Kita nggak boleh menganggap hidup kita seakan paling menyedihkan. Dengan kita tahu kalau nggak kita aja yang ngerasa berat dalam menjalani hidup, itu seharusnya bisa membuat kita sadar. Itu seharusnya bisa menenangkan diri kita supaya kita jadi ngerasa lebih baik. Jadi di sini kamu nggak apa-apa kok untuk ngerasa capek. Kamu boleh ngerasa sedih, kamu boleh nangis, kamu boleh kecewa, kamu boleh kesel. Tapi selalu ingat kalau yang ngerasain itu semua nggak kamu aja, nggak aku aja yang ngerasa kayak gitu. Kita nggak sendirian. Kita sama-sama harus kuat menghadapi permasalahan hidup kita masing-masing ya. Kamu harus kuat untuk bertahan dalam waktu yang lama. Gimana? Udah mendingan belum? Udah nggak nangis lagi? Udah, gak apa-apa ya. Jangan nangis terus kayak gitu. Aku tahu ini mungkin terlalu berat buat kamu. Tapi juga jangan nangis terus-terusan kayak gini. Berhenti ya nangisnya. Kamu harus bangkit lagi. Kamu harus semangat lagi. Gak boleh larut dalam kesedihan. Oke? Semangat!